Sahabat catur, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah partai catur yang sangat indah yang dimainkan oleh seorang legenda catur dunia, Garry Kasparov, si Raja Kombi, juara dunia tahun 1985-1993. Dia juga seorang guru catur yang sangat terkenal di dunia. Salah satu muridnya, Magnus Carlsen, yang telah menjadi juara dunia yang tidak terkalahkan di zaman sekarang. Di partai kali ini, Kasparov mengorbankan gajah dan kuda untuk menciptakan kombi indah yang bikin lawan jantungan. Sekarang kita langsung saja ke partainya. Partai ini dimainkan tahun 1975. Putih dipegang oleh Garry Kasparov dan hitam oleh Boris Kansir. Di sini Kasparov mulai bidak E4, hitam E6. Ini adalah pertahanan Prancis yang sangat terkenal. Kasparov D3, hitam D5, putih kuda D2, C5, bidak G3, kuda C6, gajah G2, bidak G6, kuda G F3, hitam gajah G7. Di sini Kasparov rokade, hitam kuda G E7, putih benteng E1, hitam rokade, putih menteri E2, hitam B5 melakukan serangan di sayap menteri. Di sini Kasparov mulai bidak maju E5, hitam melanjutkan serangan A5, putih kuda E1 untuk membuka jalan gajah di C1, hitam gajah A6 mulai mengarahkan buah-buahnya ke sayap menteri. Dan di sini Kasparov mulai melakukan serangan di sayap raja, bidak maju A4, dan hitam membalas dengan bidak B4. Putih kuda A2, rencananya nanti untuk melakukan tekanan dengan gajah petak G5 dan kuda ke G4. Dan di sini melihat ancaman putih yang berbahaya, hitam bidak maju H6 untuk melindungi petak G5. Putih gajah F4, hitam raja H7. Dan di sini Kasparov gajah H3 untuk melindungi petak F5 dari ancaman kuda hitam. Ini peta yang kuat untuk hitam. Hitam melanjutkan bidak C4, terus melakukan serangan di sayap menteri. Di sini putih raja G2, hitam kuda E5. Di sini melihat kuda hitam yang sangat kuat. Kasparov gajah pukul kuda, bidak G pukul gajah. Dan di sini Kasparov mulai melakukan tekanan dengan bidak G4. Hitam
bidak pukul bidak. Kasparov kuda G4. Coba Anda perhatikan sekarang, buah-buah putih sudah mengarah ke raja hitam. Kuda, gajah, menteri, dan sebentar lagi juga benteng. Nah, di sini melihat tekanan putih yang sangat kuat di sayap raja, maka hitam mengerahkan periranya ke sayap raja. Kuda ke E7. Di sini Kasparov mulai melakukan langkah yang sulit diduga oleh lawan. Apa tujuan dari langkahnya? Di sini Kasparov mengorbankan gajah ke G5. Tujuannya sulit dibaca oleh hitam. Tapi melihat tujuan putih masih samar-samar, tentu korban gajah ini diambil oleh hitam, bidak pukul gajah. Dan putih bidak pukul bidak. Di tujuan Kasparov jelas mengorbankan gajah demi membuka lajur H untuk benteng. Dan di sini tentu hitam juga mengambil lajur H dengan bentengnya. Di sini Kasparov skak ke F6 dengan kuda. Dan di sini hitam raja G6. Dan Kasparov benteng H1 mulai menduduki lajur H yang sangat kuat untuk bentengnya. Di sini hitam kuda F5 untuk melakukan pertahanan di sayap raja. Kasparov benteng pukul benteng. Hitam gajah pukul benteng. Dan di sini kembali Kasparov mengorbankan periranya. Kuda ke D4. Nah, melihat kuda di D4 yang sangat berbahaya. Kalau tidak dipukul, tentu dia akan memukul. Jadi di sini mau tak mau tentu hitam kuda pukul kuda. Dan di sini Kasparov mulai menyerang menteri H4. Raja F4, F5. Bidak maju ke 6, menteri skak. Raja terpaksa F4. Kasparov benteng E1 melindungi bidak di E5 nantinya seandainya menteri melakukan serangan. Dan di sini melihat ancaman putih yang sangat membahayakan, maka hitam memukul kuda di F6 karena kuda ini juga sangat membahayakan posisinya. Di sini Kasparov tidak peduli kudanya hilang. Dia bidak maju F3. Ini rencana jelas skak mat ke G4. Tentu di sini mau tak mau hitam untuk menghindari mat di G4, kuda terpaksa pukul bidak. Dan Kasparov menteri pukul kuda. Di sini hitam terpaksa raja G5. Di sini putih benteng H1
dan hitam sambil melindungi gajah dari bidak, maka hitam gajah pukul bidak. Di sini putih benteng Halimaskat. Raja terpaksa pukul bidak G6, satu-satunya jalan raja yang memungkinkan. Putih menteri G4 skak. Hitam raja F6. Putih menteri G5 skak. Ya sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang benar-benar indah dari seorang legenda catur, Garry Kasparov. Semoga partai-partai seperti ini bisa meningkatkan kemampuan taktik bermain catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini decoying atau memikat. Silakan Anda cari langkah terbaik putih sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.